Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya sekarang dari buku paket halaman berapa ini? 139 sampai dengan 142 ya, Dek ya. Jadi kita masih melanjutkan mempelajari sifat-sifat dan operasi aljabar. Untuk pembahasan materi yang lebih lengkap nanti silakan dapat adik-adik cermati di playlist ya. Linknya sudah ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, langsung saja. Jadi bentuk aljabar itu juga mempunyai sifat-sifat dan operasi yang sama dengan sifat-sifat dan operasi bilangan. Salah satu sifat penting adalah sifat distributif. Ya, sifat distributif memiliki aturan berikut ini. Jadi kalau kita punya bentuk A kali dalam kurung B plus C, ya, berarti nanti A ini kita kali masuk satu persatu. Jadi adik-adik bayangkan ini A kali B, kemudian A kali C. Ini A kali B ditambah A kali C, ya. Lalu yang kita kerjakan dulu ya itu adalah bentuk perkalian. Jadi A kali B dihitung diletakkan di sini, kemudian A kali C dihitung diletakkan di sebelahnya. Baru ini kita jumlahkan. Ini kan sekian ditambah sekian nanti sama dengan sekian. Gitu ya. Itu kalau kita bicara bilangan. Lah kalau kita bicara variabel ya cukup sampai sini aja. Karena A kali B ya sama dengan AB ya. A kali C ya sama dengan AC gitu. Kemudian kalau kita punya bentuk A kali dalam kurung B min C ini sama ya. Jadi A nya itu kita kali masuk satu persatu. A kali B dikurangi dengan A kali C ya. Lalu urutan pengerjaannya adalah sama seperti sebelumnya. Jadi bentuk perkalian ya ini kita hitung dulu atau kita kerjakan dulu. A kali B itu sama dengan AB, A kali C sama dengan AC, baru kita kurangkan. Nah kalau kita bicara bilangan ya berarti A kali B itu kan sekian, A kali C sekian, maka nanti hasil akhirnya adalah sekian dikurangi sekian. Oleh karena di sini A dan B itu adalah variabel, ya sudah tuliskan apa adanya saja seperti ini. Karena A kali B itu ya AB, A kali C ya AC gitu ya. Kita lanjutkan. Nah pada saat melakukan operasi perkalian antara dua variabel yang berbeda, maka tanda perkalian dapat dihilangkan, yaitu dengan menuliskan kedua variabel berdempet seperti pada A kali B menjadi AB ya, ini tadi sudah kita singgung sebenarnya. Kemudian A kali C menjadi AC ya, ini kalau kita bicara perkalian antara dua variabel yang berbeda ya. Sebenarnya kalau kita bicara perkalian antara bilangan dengan variabel pun juga sama. Jadi misalkan di sini kita punya 5 dikalikan dengan A, maka nanti hasilnya adalah 5A gitu. Kalau misalnya kita punya perkalian 5 dikalikan dengan A dikalikan dengan B, maka nanti hasilnya adalah 5AB dan seterusnya ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Nah selanjutnya dengan menggunakan sifat distributif, maka kalau kita punya bentuk 4 kali dalam kurung S plus 1, 4 nya ini bisa dikali masuk. Nah nih ya, ini adalah sifat distributif. Jadi 4S ditulis di sini ditambah 4 kali 1 ditulis di sebelahnya. Oke, jadi 4 kali dalam kurung S plus 1 itu hasilnya adalah 4S plus 4. Ini adalah sifat distributif ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah kita menyebut bentuk A kali dalam kurung B plus C, kemudian A kali dalam kurung B min C, lalu 4 kali dalam kurung S plus 1. Ini sebagai bentuk faktor ya. Sementara AB ditambah AC ini kan aplikasi sifat distributif pada bentuk ini ya. Jadi A kali B ditambah A kali C, lalu AB min AC ini sifat distributif pada bentuk A kali B min C, jadinya seperti ini. Dan 4S plus 4 ini sama ya. Nah ini 4S ditambah 4 itu sebagai bentuk jabaran ya. Ini hanya sekedar istilah saja. Jadi ada bentuk faktor, kemudian ada bentuk jabaran. Gampangannya bentuk jabaran itu merupakan hasil aplikasi sifat distributif ya pada operasi bentuk aljabar semacam ini. Nah sifat distributif juga dapat digunakan untuk mengubah bentuk jabaran ke bentuk faktor seperti berikut ini. Jadi dibalik ya. Kalau kita punya bentuk 4S ditambah 4, nah ini kan masing-masing memiliki faktor 4 ya. Jadi maksudnya 4S itu ada 4-nya. Nah 4 ini juga ya berarti ada 4-nya ini kan, karena kan 4 itu bisa kita tulis menjadi 4 kali 1. Nah sehingga sama-sama memiliki faktor 4.
maka 4-nya ini bisa kita keluarkan, istilahnya gitu aja ya supaya gampang. Jadi kita tuliskan 4 dalam kurung S plus 1. Nanti ini kalau kita kali masuk ya, hukumnya wajib harus kembali ke bentuk semula. Ini 4 kali S sama dengan 4S. Ditambah 4 kali 1 sama dengan 4 ya. Kalau beda berarti ya kita keliru. Karena kan ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Oke. Nah, suku 4S dan 4 memiliki faktor umum 4 ya. Ini tadi sudah kita singgung. Sehingga sifat distributif ini dapat digunakan. Nah, kita akan belajar lebih dalam sifat distributif melalui eksplorasi berikut ini. Baik, di sini ada eksplorasi 4.3, luas kolam renang. Nah, ceritanya ada kolam renang yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Ada bagian untuk anak-anak, bagian untuk perenang biasa, bagian perenang handal ya, atau bagian perenang pro player gitu ya, atau bagian untuk menyelam. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Diagram di bawah ini menunjukkan pembagian kolam renang menjadi beberapa bagian. Kemudian satuan pengukurannya adalah meter. Oke, ini ada 4 diagram ini ya. Kita lanjutkan aja dulu. Nah, nomor 1, tuliskan 2 bentuk aljabar ya yang berbeda namun ekuivalen untuk menyatakan area kolam renang dari masing-masing diagram. Oke, kita cek kembali di sini ya. Untuk diagram yang A. Nah, ini sebelum kita lanjutkan ya, ini sudah saya pisah-pisahkan supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Jadi untuk diagram yang A, yang kita gunakan di sini adalah rumus luas persegi panjang ya Dek ya, karena bentuk kolam renangnya ini kan persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang dikalikan dengan lebar. Nah, ini panjangnya, yang di sini adalah lebarnya. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah X ditambah 10 ya. Kalau segini X, segini 10, totalnya kan X plus 10. Lebarnya 30. Nah, tinggal kita kalikan ya. Jadi L sama dengan panjang berarti dalam kurung X ditambah 10 ya. Kita tulis apa adanya. Kemudian langsung kita kalikan dengan lebarnya, yaitu 30. Ini adalah bentuk aljabar yang pertama. Kemudian untuk bentuk aljabar yang kedua ya, ini bisa kita pandang bahwa satu kolam renang gitu ya, itu terbagi menjadi 2 area. Ini area pertama, kemudian ini adalah area kedua. Maka luas permukaan area yang pertama sama ya rumusnya ya, panjang kali lebar, berarti di sini luasnya adalah 30 dikalikan dengan X ya. Panjangnya X, kemudian lebarnya 30. X kali 30. Nah, itu boleh aja dibalik 30 dikalikan dengan X ya. Ini adalah area yang pertama. Nah, area yang kedua, kalau di sini adalah panjangnya 10, berarti lebarnya kan 30. Ini kan sama ya. Atau saya tulis di sini ya. Berarti luas area yang kedua ya, ini yang lebih sempit adalah 10 kali 30. Ya kan? Ini 10 kali 30 ya, 10 kali 30 sama dengan 300. Berarti luas permukaan kolam renang adalah 30X ditambah dengan 300. Nah, kan tinggal dijumlahkan gitu ya. Kemudian untuk diagram yang B ya, cara berpikirnya sama. Berarti luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya dalam hal ini adalah 25 ditambah X. Lalu lebarnya sama dengan X. Berarti luasnya sama dengan dalam kurung 25 ditambahkan dengan X dikalikan dengan X ya. Ini adalah bentuk aljabar yang pertama. Kemudian nanti bentuk aljabar yang kedua. Ini masing-masing area kita cari dulu luasnya ya. Untuk area yang pertama berarti luasnya adalah 25X ya, 25X. Kemudian untuk area yang kedua, ini kan membentuk persegi ya kan. Ini panjang sisinya sama dengan X. Berarti nanti luasnya sama dengan X kali X atau X kuadrat. Nah, sehingga luas totalnya itu akan sama dengan 25X ditambah dengan X kuadrat
Nah, tapi biasanya yang pangkatnya lebih tinggi, ya, ini kan pangkat 1. Ya, ini pangkat 2. Yang pangkatnya lebih tinggi itu kita tulis duluan. Ya, berarti ini sama dengan X kuadrat ditambah 25X. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang kedua, ya. Kedua bentuk aljabar ini ekuivalen, ya, sebab menyatakan luas permukaan kolam renang yang sama. Oke, kita lanjutkan lagi dengan diagram yang C. Nah, ini ada 4 area, ya. Jadi luas yang pertama atau bentuk aljabar yang pertama, berarti di sini panjangnya adalah X plus 3, sementara lebarnya adalah X plus 2. Maka tinggal kita tulis saja di sini. Luas sama dengan dalam kurung X ditambah 3 dikalikan dalam kurung X ditambah 2. Ya, ini adalah bentuk aljabar yang pertama. Kemudian bentuk aljabar yang kedua, berarti ini ada 4 area, ya. Masing-masing kita tentukan dulu luasnya, ya, supaya tidak bingung, ya. Ini mungkin saya lengkapi aja. Jadi kalau segini tuh panjangnya 2, ya, berarti ini juga 2, ya. Nah, ini 2, ini juga 2. Kemudian kalau dari sini ke sini 3, berarti nanti dari sini ke sini juga 3. Ya, ini supaya nggak bingung ini. Kemudian kalau dari sini ke sini itu X, berarti ini panjangnya juga X, ya. Baik. Kemudian kalau dari sini ke sini X, ya. Nah, ini berarti persegi, ya. Ini juga X. Oke. Nah, kayaknya sampai sini saja sudah cukup, ya. Baik, jadi luas area yang pertama yang di bawah, rumusnya tetap, ya, panjang dikali lebar. Ini panjangnya X, lebarnya 2. Berarti nanti luasnya adalah 2X, ya. Saya pakai warna merah supaya beda. Kemudian luas area yang di sebelahnya. Nah, yang di sini, ya. Oke, ini panjangnya 3, lebarnya 2, ya. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Langsung aja, ya, 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, ditulis di sini. Kemudian area yang di atasnya. Nah, ini yang membentuk persegi, ya, karena panjang sisinya sama ini, yaitu X nih. Berarti rumus persegi adalah sisi kali sisi, ya, atau karena di sini sisinya sama dengan X, berarti luasnya ya sama dengan X kuadrat. Kemudian kurang satu lagi di sini, ya. Rumusnya sama ini, panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya X. Berarti luas areanya sama dengan 3X. Nah, baru ini kita jumlahkan, ya. Berarti L sama dengan 2X ditambah 6, ya, kita urut aja. Ditambah X kuadrat, kemudian ditambah 3X. Jadilah bentuk aljabar yang kedua, ya. Nih 2X ditambah 6 ditambah X kuadrat ditambah 3X. Nah, adik-adik, kalau ketemu dengan bentuk aljabar semacam ini, ya, kalau kita perhatikan di sini ada 2 suku yang sejenis, ya. Jadi bentuknya itu sama. Nih 2X dengan 3X. Ibaratkan supaya gampang gini aja, 2 bakso ditambah 3 bakso. Berarti totalnya adalah 5 bakso, kan gitu. Nah, kalau bakso itu kita ganti dengan X, ya berarti 2X ditambah 3X itu sama dengan 5X, ya. Maka ini akan sama dengan 5X ditambah 6 ditambah X kuadrat. Kemudian tinggal kita atur ulang, ya. Yang pangkatnya tinggi kita letakkan di sebelah kiri. Jadi X kuadrat, kemudian berturut-turut di sini 5X, ini pangkat 1, kemudian ditambah 6. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang kedua, ya. Jadi yang ini benar, yang ini tambah benar, ya, karena sudah bentuknya sudah sederhana ini. Oke, kita lanjutkan lagi dengan diagram yang D, ya. Caranya sama. Jadi prinsipnya luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, ya. Di sini panjangnya adalah B ditambah C, lebarnya A. Berarti L sama dengan dalam kurung B ditambah C dikalikan dengan A. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang pertama. Kemudian untuk menentukan bentuk aljabar yang kedua, maka kita cari dulu
luas permukaan dari masing-masing area ya. Yang pertama ini luasnya adalah A kali B ya, langsung aja ini. Kemudian yang kedua ini luasnya adalah C dikalikan dengan A atau A dikalikan dengan C ya. Karena kan dari sini ke sini panjangnya ya sama dengan A. Maaf, lebarnya ya, lebarnya sama dengan A. Kalau panjangnya C berarti C dikali dengan A atau CA. Nah, dibalik aja ya, AC gitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa L itu sama dengan AB ditambah dengan AC. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang kedua. Yang mana bentuk aljabar kedua itu selalu ekuivalen dengan bentuk aljabar yang pertama. Gitu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan soal yang kedua ya. Jelaskan bagaimana diagram dan bentuk aljabar yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai sifat distributif. Nah, jadi adik-adik bisa tuliskan seperti ini. Untuk bentuk aljabar yang pertama ya. Jadi bentuk aljabar pertama langsung menyatakan luas kolam renang secara keseluruhan ya kan. Sementara kalau pada bentuk aljabar kedua luas kolam renang dihitung dengan menjumlahkan luas kolam renang pembentuknya. Jadi maksudnya begini ya. Nah, ini sebagai contoh kita ke diagram C aja lah ya. Jadi kalau pada bentuk aljabar yang pertama ya, L sama dengan X plus 3 kali X plus 2, ini langsung menyatakan luas keseluruhan ya. Sementara kalau pada bentuk aljabar yang kedua ya, kita mendapatkan luas permukaan kolam renang yaitu dengan cara menjumlahkan luas masing-masing kolam renang pembentuknya. Ini ada 4 kan, makanya di sini ada 4 suku. Nih 2X itu adalah luas kolam renang yang di sini. Kemudian 6 itu dari 3 kali 2 luas kolam renang di sebelah kanannya, lalu X kuadrat ya yang di sini ini luasnya, kemudian 3X itu yang di sini. Nah, nanti dijumlahkan ketemulah bentuk aljabar yang kedua. Yang mana bentuk aljabar kedua ini walaupun beda namun tetap ekuivalen ya Dek ya dengan bentuk aljabar yang pertama, karena kita menurunkan bentuk aljabar pertama dan kedua berdasarkan diagram yang sama, gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Nah, adik-adik, pada bentuk aljabar yang diperoleh dari diagram C terdapat bentuk aljabar yang memiliki 4 suku ya kan, tadi sudah kita singgung ya barusan. Nah, dari keempat suku ini ada 2 suku yang sejenis. Dalam hal ini adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Jadi yang dimaksud 2 suku sejenis itu syaratnya adalah variabelnya itu harus sama persis ya, tidak boleh beda. Jadi bedakan antara variabel dan koefisien ya, atau coba kita cek dulu. Nah, jadi maksudnya itu yang di sini ya, nih 2X dan 3X ya, ini tadi sudah kita singgung sebenarnya. 2X dan 3X ini adalah 2 suku yang sejenis ya. Kenapa kok sejenis? Karena variabelnya sama, yaitu sama-sama X walaupun koefisiennya beda ya. Koefisien ingat ya, itu adalah bilangan yang nempel dengan variabel. Nah, ini kan 2, ini 3 ya, enggak masalah. Koefisiennya beda tapi variabelnya sama, maka kita katakan ini sebagai 2 suku yang sejenis. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya gunakan sifat distributif dengan mengubah bentuk jabaran menjadi bentuk faktor.
ya untuk menjumlahkan kedua suku sejenis ini sehingga bentuk aljabarnya menjadi 3 suku saja. Nah, kebetulan ini tadi juga sudah kita lakukan ya. Tetapi kalau tadi kita menggunakan logika. Jadi tadi itu kan kita ganti di sini X-nya menjadi bakso gitu kan. 2 bakso ditambah 3 bakso hasilnya 5 bakso gitu. Nah, tapi di soal nomor 3 ini ya perintahnya adalah kita menggunakan apa ini sifat distributif ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini 2X dan 3X itu kan sama-sama mempunyai X nih ya, atau istilahnya faktor yang sama itu adalah X. Maka X itu bisa kita keluarkan. Nah, jadi saya pakai warna lain aja ya. Kalau X-nya itu kita keluarkan, berarti kita bisa tuliskan X kali dalam kurung 2 ditambah 3 ya. X ini kalau kita kali masuk itu harus kembali ke bentuk semula. Kalau tidak kembali ke bentuk semula berarti kita keliru. Gitu cara ngeceknya ya. Ini kalau kita kali masuk ya, X kali 2 itu kan ya 2X. X kali 3 itu 3X loh kan sama. Berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Nah, kemudian untuk suku-suku yang lain yang tidak sejenis ya tinggal dituliskan lagi saja ini 6 ditambah X kuadrat. Lah 2 ditambah 3 itu kan sama dengan 5. Ya kan? Ini 5. Berarti X dikali 5 itu ya sama dengan 5X. Tuh 5X ditambah 6 ditambah X kuadrat. Nah, ini kan sama. Ya. Jadi istilahnya kalau tadi kita menggunakan logika ya, kita menggunakan penalaran saja 2 bakso ditambah 3 bakso, atau mungkin 2 pizza ditambah 3 pizza hasilnya ya 5 pizza. Nah, berarti kalau 2X tambah 3X ya sama dengan 5X ya. Atau dengan menggunakan sifat distributif, caranya adalah kita keluarkan faktor yang sama ya. 2X dan 3X ini sama-sama mempunyai faktor yang sama yaitu X. Nah, X-nya inilah yang kita keluarkan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi melalui eksplorasi 4.3 kita dapat melihat bahwa sifat distributif dapat membantu kita untuk menjabarkan atau memfaktorkan suatu bentuk aljabar ke bentuk aljabar yang lain yang ekuivalen. Nah, setelah menggunakan sifat distributif untuk menjabarkan suatu bentuk aljabar, terkadang akan menghasilkan suku yang sejenis. Nah, suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama atau suku konstanta dalam bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis ini dapat kita lakukan dengan menggunakan sifat distributif, yaitu dengan mengubah bentuk jabaran ke bentuk faktor seperti contoh-contoh berikut ini ya. Ini contohnya 5X ditambah 7X ya, berarti X-nya kita keluarkan ya. Jadi di sini 5 ditambah 7 dalam kurung ya dikalikan dengan X. X di sini boleh diletakkan di sebelah kanan atau diletakkan di sebelah kiri ya. Ingat ini sifat komutatif pada bentuk perkalian ya. Selama nanti X ini dikali masuk kembali ke bentuk semula ya, berarti kita sudah berada di jalan yang benar. Nah, selanjutnya 5 tambah 7 12 ditulis ini 12 kali X ya sama dengan 12X. Kemudian kita punya 15N dikurangi 2N ya, berarti N nya kita keluarkan. Kemudian kita buat dalam kurung 15 dikurangi 2 ya. Cara ngeceknya gampang ini, apakah kita sudah berada di jalan yang benar ataukah tidak. Nah, tinggal dikali masuk aja ini. Jadi N kali 15 15N ya kan. N kali 2 sama dengan 2N. Ini tandanya negatif ya. Nah, berarti sudah benar. Nah, kalau sudah benar kita melangkah ke berikutnya ini. Berarti 15 dikurangi 2 kan 13. Ya sudah, berarti 13N. Atau kita juga bisa menggunakan penalaran yang tadi ya. Jadi N itu bayangkan saja misalkan tadi apa, bakso gitu ya. Nah, 15 bakso dikurangi 2 bakso ya sama dengan 13 bakso. Sekarang baksonya dikembalikan ya. Dikembalikan menjadi N di sini gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi meskipun tanpa menggunakan sifat distributif, penjumlahan dan pengurangan suku-suku sejenis ini sebenarnya merupakan suatu perhitungan yang sangat intuitif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Baik, ayo berpikir kreatif. Nomor 1,
Tulislah sebuah analogi atau contoh kejadian sehari-hari untuk masing-masing bentuk penjumlahan dan pengurangan suku sejenis berikut sehingga dapat dipahami dengan baik. Nah, kalau tadi kita menggunakan X-nya kita ganti dengan bakso gitu kan. Ini tadi sebenarnya sudah kita lakukan ini ya. Jadi 2X tambah 3X sama dengan 5X, 7P dikurangi 4P sama dengan 3P ya. Tidak saya ulang lagi ya deh ya. Harapannya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Baik. Kemudian nomor 2, tulislah sebuah analogi atau contoh kejadian sehari-hari untuk masing-masing bentuk penjumlahan dan pengurangan suku tidak sejenis berikut sehingga dapat dipahami dengan baik bahwa operasi tersebut tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau ada dua suku yang tidak sejenis ya, misalkan ini 2X ditambah 3Y, nah ini kita nggak tahu hasilnya berapa. Ya sudah, hasil akhirnya tetap ini 2X ditambah 3Y. Ibaratnya begini, 2 bakso ditambah 3 telur. Nah, hasilnya ya 2 bakso ditambah 3 telur. Ya kan? Kemudian ini 10A dikurangi 2B, ya. Ini hasilnya ya tetap 10A dikurangi 2B. 10 bakso dikurangi 2 telur, ya tetap hasilnya 10 bakso dikurangi 2 telur. Gitu ya. Nah, mulai dari eksplorasi 4.1 hingga eksplorasi 4.3 secara tidak langsung kita juga sudah menggunakan sifat komutatif dan asosiatif di dalam proses berpikir dan melakukan operasi aljabar. Sifat komutatif memiliki aturan berikut ini untuk penjumlahan ya. A plus B sama dengan B plus A. Jadi kalau sifat komutatif itu dibolak-balik hasilnya akan sama ya. Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. A kali B ya sama dengan B kali A. Ya, kita lanjutkan lagi. Lalu sifat asosiatif memiliki aturan berikut ini ya. Untuk penjumlahan berarti dalam kurung A plus B ditambah C itu akan sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Jadi yang kita kerjakan duluan itu yang mana itu bebas ya. Mau A ditambah B dulu baru hasilnya ditambahkan dengan C, atau B ditambah C dulu hasilnya nanti ditambahkan dengan A, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Itulah yang disebut sebagai sifat asosiatif ya. Demikian juga pada bentuk perkalian ini. A kali B kali C, yang dikerjakan duluan adalah A kali B, baru hasilnya kita kalikan dengan C. Nanti hasilnya itu akan sama saja kalau kita hitung dulu B kali C, kemudian kita kalikan dengan A ya. Ayo mencoba, ayo gunakan semua sifat-sifat dan operasi aljabar yang telah kalian pelajari untuk membuktikan bahwa S ditambah S ditambah S ditambah S ditambah 4 dan 2 kali dalam kurung S plus 2 plus 2S mempunyai bentuk yang ekuivalen dengan 4S plus 4 ya. Di sini ada perintah lagi, berikan keterangan sifat-sifat yang kalian gunakan pada setiap tahap pembuktian. Baik, ini saya bersihkan dulu supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Jadi nanti acuan kita itu adalah yang ini ya, 4S ditambah 4. Nah, yang pertama kita punya bentuk aljabar yaitu S ditambah S ditambah S ditambah S kemudian ditambah 4 ya. Nah, adik-adik, sesuai dengan sifat distributif ya. Jadi kan S sendiri itu kan bisa kita tuliskan menjadi S kali 1 ya. Ini sama dengan S kali 1 ditambah S kali 1 ditambah S kali 1 ditambah S kali 1 ya kan, baru di sini ditambah 4. Nah, S-nya di sini ya itu boleh kita keluarkan. Nah, itu berarti sifat apa? Sifat distributif ya. Jadi kalau S-nya kita keluarkan, maka kita tuliskan di sini dalam kurung 1 ditambah 1 ditambah 1 ya, baru di sini tambahkan dengan 4. Oke. Ini adalah sifat distributif ya. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya sama dengan 4 ya kan, berarti ini S kali 4 ditambah 4 ya. S kali 4 ini boleh kita balik menjadi 4S nih, berarti 4S ditambah 4 tuh kan sama ya. Untuk 4S sendiri ya, jadi semula S kali 4 sekarang menjadi 4S, ini menunjukkan sifat apa? Sifat komutatif ya. Sifat komutatif
Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, saya bersihkan dulu. Nah, sekarang kita ke bentuk aljabar yang kedua, gitu ya. Nah, yang ini. Jadi 2 kali dalam kurung S ditambah 2 ditambah 2S. Nah, ini langsung aja sudah kelihatan ya. Kita bisa menggunakan sifat apa ini? Sifat distributif ya. Kita kali masuk ini. Jadi ada bentuk bentuk faktor, kita nyatakan dalam bentuk jabaran nih. Jadi 2 dikali S, kemudian ditambah 2 kali 2 atau ditambah 4, kemudian di sini ditambah 2S. Nah, selanjutnya 2S ya Dek ya. Ini bisa kita gabungkan dengan 2S yang ada di sini. Ya, berarti ini kita dempetkan aja ya. 2S ditambah 2S ditambah 4. Berarti di sini kita menggunakan sifat apa? Sifat komutatif. Ya, sifat komutatif. Jadi urutan pengerjaannya itu dibolak-balik tidak masalah, hasilnya pasti nanti akan sama ya. Baik, 2S ditambah 2S itu kan sama dengan 4S. Atau untuk menghitung 2S tambah 2S ini kan sebenarnya kita menggunakan sifat distributif, ya kan. Jadi S-nya kita keluarkan aja ini. Nah, S dikalikan dalam kurung 2 ditambah 2 ya, ditambah 4. Nah, ini disebut sebagai sifat distributif. Oke, 2 tambah 2 itu 4 ya kan. S kali 4 sama dengan 4S ya, 4S ditambah 4 tuh kan sama ya. Kalau ini menggunakan sifat apa? Sifat komutatif lagi, komutatif. Karena kan tadi hasilnya itu kan S kali 4, sekarang di sini kita tuliskan menjadi 4S ya. S kali 4 atau S4 itu ya sama aja dengan 4S. Itu adalah sifat komutatif pada perkalian. Oke, jelas ya Dek ya. Kemudian bandingkan tahapan pengerjaan dan penggunaan sifat-sifat dan operasi aljabar kalian dengan teman-teman kalian. Oke, nanti silakan boleh dicoba dibandingkan sendiri. Kemudian untuk ini latihan 4.2 kita bahas di video selanjutnya ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.